Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan anggota kelompok 5 akan menyampaikan presentasi mengenai investigasi bencana Bhopal. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Dirgantara Syahril dengan NIM 19 19 10 40 10 46. Yang kedua ada Syahroni dengan NIM 19 19 10 40 10 91. Yang ketiga ada Zata Sahfandi Nugroho dengan NIM 19 19 10 40 11 02. Dan yang keempat ada Suhel dengan NIM 2019 10 40 11 08. Yang kelima ada Rizky Maulana dengan NIM 2019 10 40 10 71. Dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Syekh Maulana Bima Suci dengan NIM 2019 10 40 10 48. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan apa itu bencana Bhopal dan bagaimana bencana Bhopal dapat terjadi. Dan kita juga akan menjelaskan bagaimana mitigasi dari bencana Bhopal. Beberapa kasus terkenal yang mendapat perhatian besar dalam beberapa tahun terakhir ini menyebabkan para engineer meningkatkan kepekaan terhadap tanggung jawab profesionalnya. Kasus-kasus ini membangkitkan kesadaran akan arti penting etika dalam profesi engineer ketika para engineer menyadari bahwa pekerjaan teknis mereka mempunyai dampak yang sangat luas bagi masyarakat. Selalu ada risiko kegagalan pada setiap aktivitas pekerjaan, dan saat kecelakaan kerja terjadi, seberapapun kecilnya, akan mengakibatkan efek kerugian. Oleh karenanya, potensi kecelakaan kerja harus dicegah atau setidak-tidaknya dikurangi dampaknya. Penanganan masalah keselamatan kerja di dalam sebuah perusahaan harus dilakukan secara serius oleh seluruh komponen pelaku usaha. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Union Carbridge Corporation adalah anak perusahaan dari Dow Chemical Company. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1917 yang bermarkas di Danbury, Connecticut. Lingkaran kerja utama perusahaan ini adalah produksi zat kimia dasar dan plastik. Union Carbridge terkenal atas pemecatan besar-besaran atas racun yang diakibatkan dari kesalahan tindakan dalam tragedi Bhopal di negara bagian Madhya Pradesh, India. Perusahaan ini merupakan penghasil bahan polimer dan kimia. Mereka bekerja untuk pasar seperti cat dan pelapis, pembungkusan, dawai dan kabel, produk rumah tangga, penjagaan diri, farmaseutikal, otomotif, tekstil, pertanian, minyak dan gas. Pada tahun 1984, perusahaan ini mengalami kecelakaan industri yang mengakibatkan bencana industri terburuk di dunia, dengan mencatatkan korban sekitar 500.000 orang yang terdampak pada kecelakaan industri tersebut. Sebanyak 16.000 orang meninggal dunia, 558.000 cedera, termasuk 38.000 cedera sementara, dan sekitar 3.900 cedera parah dan cacat permanen. Pada hari Minggu, tepatnya tanggal 2 Desember di malam hari, sekitar jam 9, para pekerja yang kurang kualifikasinya serta tidak diawasi sedang membersihkan pipa-pipa pabrik yang berada dekat dengan pipa yang mengalirkan bahan kimia MIC. Namun, tanpa diketahui, ternyata pipa yang mengalirkan bahan kimia tersebut terdapat katup yang longgar, sehingga air buangan dari pembersihan memasuki pipa-pipa yang mengaliri bahan kimia, di mana air tersebut tercampur dengan bahan kimia dan menuju ke tangki penampung yang menyebabkan terjadinya reaksi eksotermik sehingga menghasilkan gas yang sangat beracun. Sekitar jam 11 malam, tekanan tangki penampung meningkat dari 0,14 bar menjadi 0,69 bar. Tekanan tersebut tidak normal, sehingga pekerja menghubungi direktur. Namun hal tersebut sudah terlambat karena gas beracun sudah menyebar dalam ruang penampungan. Tekanan makin meningkat hingga 2 bar. Menurut buku panduan, untuk tangki tersebut pada saat tekanan berada 2,76 bar, sistem pengamanan akan bekerja, dan gas dengan arus 320 km per menit akan dialirkan menuju menara penetralisir. Setelah itu, gas harus dinetralkan dengan mengalirkan soda api. Sayangnya, katup injeksi soda api tidak berfungsi dengan baik karena masih dalam perbaikan,
sehingga gas beracun tersebut tidak menjadi netral. Menurut prosedur, jika gas dialirkan ke menara obor, gas tersebut harus dinetral terlebih dahulu. Pada saat ini, tekanan mencapai angka 10 bar dan suhu 150 derajat Celcius, sehingga agar tangki tidak meledak, mereka mengalirkan gas tersebut ke menara obor untuk dibakar. Namun pada saat gas dibakar, pemantik api tidak berfungsi. Kemudian mereka membuka katup pengeluaran dan melepaskan gas yang sangat beracun ke udara dan menyebabkan para warga sipil di daerah Bhopal terpapar gas beracun. Terdapat dua penyebab. Yang pertama adalah penyebab permukaan dan yang kedua adalah penyebab dasar. Penyebab permukaannya yaitu gas beracun terlepas dikarenakan ada ledakan akibat reaksi eksotermis isosianat karena adanya air yang masuk ke dalam tangki. MIC sendiri merupakan senyawa yang sangat reaktif terhadap air. Sedangkan penyebab dasar yaitu murahnya penjualan pestisida yang menyebabkan krisis ekonomi yang membuat Union Carbridge mengurangi pegawai. Kemudian perusahaan ini mengabaikan sistem keselamatan yang ada dan menyebabkan kegagalan pada peralatan yang menyebabkan kecelakaan. Selanjutnya tidak melakukan maintenance peralatan sehingga berdampak pada menurunnya kualitas dari alat-alat yang digunakan. Bencana kebocoran gas ini disebabkan karena pekerjaan yang tidak dilakukan sesuai prosedur dan sistem keselamatan pada perusahaan yang tidak berjalan dengan baik karena maintenance sehingga sulit mencegah terjadinya bencana. Pekerja yang mengoperasikan alat pada saat itu mempunyai pengetahuan yang kurang mengenai bahan kimia berbahaya yang dipakai ataupun hasil dari reaksi bahan kimia tersebut. Salah satu metodologi keselamatan yang saat ini banyak digunakan adalah Layers of Protection Analysis atau yang disebut juga dengan LOPA. LOPA merupakan metodologi semi kuantitatif yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi perlindungan yang memenuhi kriteria Independent Protection Layer atau yang disebut juga dengan IPL. LOPA juga merupakan bentuk sederhana dari penilaian kuantitatif dari risk assessment. Dalam sebuah proses industri, lapisan-lapisan perlindungan digunakan untuk menurunkan frekuensi dari konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti desain proses yang termasuk ke dalam konsep dasar safety, basic process control system, safety instrument system, perangkat pasif seperti tanggul dan dinding ledakan, perangkat aktif, serta human intervention. Terdapat 6 tahap dalam proses LOPA, antara lain yang pertama, mencatat semua dokumentasi referensi termasuk dokumentasi tentang analisis bahaya, desain relief valve, laporan inspeksi, dan lain-lain. Yang kedua, dokumen deviasi, proses, dan hazard skenario dibahas di dalam tim. Hal ini penting untuk memfokuskan tim dalam spesifikasi hazard skenario atau skenario bahaya, seperti tekanan tinggi yang mengakibatkan pecahnya pipa. Yang ketiga, mengidentifikasi semua penyebab awal untuk deviasi proses dan menentukan frekuensi dari tiap penyebab. Tim seharusnya membuat daftar semua penyebab awal dari bahaya-bahaya seperti loss dari flow control. Yang keempat, menentukan konsekuensi dari bahaya-bahaya yang telah ditentukan. Evaluasi ini harus melibatkan evaluasi keselamatan, lingkungan, dan ekonomi, lalu mencatat semua pencegahan bahayanya. Yang kelima, mencatat semua IPL yang dapat mengurangi semua penyebab awal. Yang terakhir, mengadakan implementasi dari IPL yang direkomendasikan untuk proses industri. Ditinjau dari aspek faktual, konseptual, dan moral dari kasus Bhopal, suatu perusahaan harusnya mematuhi SOP atau Standard Operational Procedure dalam menjalankan pekerjaan. Dan perusahaan harus memastikan setiap alat proses dan safety berfungsi dengan baik dengan melakukan pengecekan dan perawatan secara berkala. Perusahaan harus mencari dan mengaplikasikan proses produksi yang lebih aman. Selain itu, setiap karyawan harus memiliki etika yang baik dalam bekerja. Jangan sampai melalaikan aturan yang dibuat untuk menjaga keselamatan dan agar tidak menimbulkan bencana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.